Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah, wa nashal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana ala al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waluqatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhis Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-14, yaitu berkenaan dengan tema tidak berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan perlu kita ketahui bahwasannya jalan menuju kebaikan itu sangat banyak sekali. Jalan untuk beramal ini Allah berikan banyak. Di dalam hadis yang sahih, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, fil jannati samaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Di antaranya adalah surga yang bernama Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun, yang tidak akan dimasuki kecuali dengan orang-orang yang berpuasa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Humaid hafizallahu ta'ala dalam kitabnya, 8 pintu surga ini, yang pertama adalah babus shalah, pintu salat, yaitu pintu orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan ibadah salat ketika di dunianya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Ini tidak akan pernah dimasuki kecuali orang-orang yang salat. Ini Allah janjikan pada mereka. Kemudian yang kedua adalah babul jihad, pintu jihad. Itu pintu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwanya. Ini Allah peruntukkan bagi mereka yang berjihad
fi sabilillah. Dan yang ketiga adalah babur royan, yang tadi kita sudah jelaskan, pintu orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang keempat, babus sadaqah, pintu sedekah. Ini pintu sedekah ini tidaklah dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa dia ketika di dunia ini gemar berinfak, bersedekah, membantu kaum muslimin dengan harta dan jiwanya. Ini pintu yang keempat, sangat mudah bagi kita untuk memasukinya. Kemudian yang kelima adalah babut tawakkul, pintu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, babu birril walidain, pintu orang-orang yang senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketujuh, babu zikr, pintu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, baik zikir setelah sholat atau berzikir pagi dan petang. Maka pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa mereka membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah babut taibin, pintu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedelapan pintu surga ini Allah peruntukkan pada hambanya yang senantiasa mereka beramal, beribadah dengan cara yang mereka harapkan dan mereka inginkan, berharap ikhlas karena Allah, serta sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita tidak bosan dalam beramal. Itu inti dari Allah sediakan pintu surga itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh, maka hendaklah kita dalam beramal tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Kalau misalkan seandainya kita berlebihan dalam beramal, maka akan menimbulkan rasa bosan, jenuh pada diri kita, dan bahkan mungkin kita bisa meninggalkan amal ibadah yang biasa kita lakukan selama kita kerjakan. Begitu pula Syekh menjelaskan, fayanbaghi lil insan an yaqtasid fit ta'ah, maka selayaknya bagi manusia untuk mencukupkan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tidak melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqtisad, yang dimaksud dengan al-iqtisad, wa huwa an yakuna al-insan wastan bainal ghuluwi wat tafrid. Maksud dari al-iqtisad yang diinginkan oleh Allah adalah manusia dalam beramal itu berada di tengah-tengah keadaan dan kondisinya, yaitu di antara orang-orang yang mereka al-ghulu, melampaui batas dalam beramal, beribadah, wat tafrid, dan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam beramal. Orang-orang yang melampaui batas, apa diantaranya? Nah, kita ketahui bahwasannya jelaskan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Maka ketika bertambah iman kita ini, jangan kita jadikan ibadah kita ini melampaui batas dari kemampuan kita. Misalnya contohnya kita habis dapat nasihat tausiah dari seorang ustadz, keharusan sholat malam misalnya. Kemudian kita sadar dan bertambah keimanan kita ketika itu, maka di malam hari kita sholat malam misalnya 11 rakaat panjang-panjang sampai kaki kita sakit misalnya. Kemudian besoknya kita nggak sholat lagi
karena merasa lelah, capek, bosan, gak kuat. Maka hal inilah yang dikatakan sebagai al-ghulu, melampaui batas dari kemampuan yang kita mampu pada diri kita sendiri. Yang tahu batas kemampuan kita itu kita sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan, mewajibkan kita untuk beramal di luar dari batas kemampuan kita. Kalau kita sanggupnya itu misalnya sholat malam 2 rakaat salam, 1 witir setiap hari kita lakukan, atau misalkan kita nggak bisa bangun malam, kita rutinkan 3 rakaat witir sebelum tidur setiap hari, karena mampunya itu kita. Allah tidak bebankan hambanya di luar dari batas kemampuannya. Kalau kita mampunya itu, kita jalankan, rutinkan. Itu dikatakan wasat, pertengah-tengahan, tidak gulu, melampaui batas, dan tidak juga apa, at-tafrid, yaitu bermudah-mudahan. Apa itu bermudah-mudahan? Ya nggak pernah sholat malam, sama sekali dia nggak pernah sholat malam. Baik witir sekalipun tidak pernah dilakukan olehnya. Karena harus kita ketahui jamaah, Rasul tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Sama sekali Rasul tidak pernah meninggalkan 2 sholat, ya, sholat witir dan sholat qobliyah subuh, baik dalam keadaan hadir maupun beliau dalam keadaan safar. Nah, ini bermudah-mudahan, gampangin bahasa kita. Nah, ini juga tidak boleh. Yang biasanya kita sholat malam ketika di bulan Ramadan, yang biasanya kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, di luar dari bulan Ramadan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita ini dengan menggampangkan amal ibadah. Kenapa? Li'anna hadza huwal matlub minal insan fi jami'i ahwalihi. Karena hal inilah yang diinginkan oleh manusia dari setiap kondisi dan keadaan pertengah-tengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan begitulah kami jadikan kalian umat pertengah-tengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Allah perintahkan kepada para sahabat ketika itu dalam beramal tidak melampaui batas dan tidak bermudah-mudahan, agar menjadi saksi bagi manusia. An yakuna da'iron bainal ghuluwi wat tafrid, agar kita memposisikan diri kita ini berada di tengah-tengah antara orang-orang yang berlebihan dalam beramal, terlalu semangat sehingga menjadi futur, jadi malas, capek, lelah, atau antara orang-orang yang bermalas-malasan, bermudah-mudahan. Maka ini kita menempatkan posisi kita di tengah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, sedekah, mereka tidak berlebihan dalam berinfak, jor-joran, ya, sedekahnya dia habis-habisan, keluarganya kekurangan, kelaparan, hutang sana, hutang sini. Walam yakturu, kata Allah, dan juga tidak apa? Pelit, tidak kikir,
tidak bakhil. Allah perintahkan kita sedekah ini semampu kita aja. Kalau misalkan kita mampunya itu setiap harinya sedekah 1.000 atau sedekah 5.000 setiap harinya kita rutinkan, maka itu terbaik bagi kita. Asalkan apa? Kita rutinkan setiap hari. Dan tidak pula apa? Kikir, nggak pernah sedekah dia sama sekali. Sama sekali dia nggak pernah sedekah. Pelit. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah. Maka di antara keduanya lah secara wajar seseorang berdiri di atas keduanya. Maka ini dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Wa hakadha ta'ah, maka ini adalah ketaatan kepada Allah yang sebenarnya. Jadi orang-orang yang taat dalam beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah, di antara yang melampaui batas dan bermudah-mudahan. Malas. Ini kedua hal ini enggak bagus dalam Islam. Yan bagi antaktaqsida fiha, maka wajib baginya berada di tengah-tengah di antara keduanya. Bal yajibu alaika an taqtasida fiha, bahkan wajib bagimu untuk apa? Tidak berlebihan dalam beribadah. Fala tukallifu nafsaka ma la tutik, dan jangan engkau membebani dirimu dari sesuatu yang engkau tidak mampu lakukan. Kalau misalkan kita nggak kuat sholat sunnah, berdiri, duduk boleh. Sholat sunnah duduk itu boleh. Antum jangan malu, nggak usah malu. Ya, antum lagi capek, males sholat ba'diyah isya, antum duduk aja nggak apa-apa. Seperti duduk tawarruk, seperti duduk iftiros. Ini boleh antum sholat sambil duduk, nggak masalah. Sholat sunnah boleh, atau pakai kursi juga nggak masalah. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan antum sedang tidak enak badan, tidak dipermasalahkan. Atau misalkan sholat malam antum dalam keadaan duduk pakai kursi, boleh, silakan, tidak masalah sama sekali. Karena sesuatu yang dibebankan atas dirinya, yang dia sebenarnya tidak mampu, dia tahu kondisi tubuhnya, kemudian dipaksakan dia dalam beramal beribadah, maka apa? Ujung-ujungnya nanti jadi malas nanti dia. Setelahnya dia nggak bakal mau untuk beribadah lagi. Hal inilah yang nggak disukai oleh Allah. Karena Allah sendiri mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia mengatakan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus menerus, walaupun amalan itu sedikit. Antum tadarus Al-Quran biasakan setiap hari setengah halaman misalnya, atau satu surat, dibiasakan setiap harinya. Tapi rutin, jangan sampai ditinggalkan oleh kita kebiasaan baik. Bisa jadi amalan yang biasa kita lakukan rutin, walaupun itu sedikit, menghantarkan kita ke surga Allah yang kita sebutkan tadi. Ada 8 pintu surga. Maka nasihat ana buat kita semuanya, jadikan antum punya satu senjata yang ketika antum berhadapan dengan Allah, antum memiliki apa? Amalan yang antum banggakan di hadapan Allah. Apa amalan yang antum banggakan? Sholat misalnya, sedekah, jihad, bantu orang, kemudian apa? Zikir. Gak pernah lepas antum zikir pagi petang setiap hari. Kemudian birrul walidain, berbakti sama orang tua. Setiap pagi antum ngasih makan orang tua antum sebelum ngasih makan istri dan anak-anak antum. Ini kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah. Setiap pagi
atau antum membuat senang orang tua antum, ini juga termasuk kebaikan. Kemudian setiap hari antum sholat taubat, ini juga termasuk dari kebaikan bagi antum. Ya, sholat taubat 2 rakaat. Nah, ini dianjurkan agar kita senantiasa apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau antum bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Maka dengan pintu-pintu kebaikan yang antum lakukan setiap harinya bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada satu kisah dijelaskan oleh Syekh. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya berita ada 3 orang yang dia dikatakan sebagai ahlul ibadah di zamannya Rasul. Faqala ahaduhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, innila atazawwajun nisa, aku enggak bakal mau nikah, aku bakal mau ibadah terus, enggak bakalan mau nikah. Karena kalau kata dia nikah itu apa? Bisa menghalangi dirinya dari beribadah kepada Allah, bisa menghalangi dirinya dari mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia berniat, berazam untuk tidak menikah. Kemudian yang kedua, orang yang kedua mengatakan, wa asumu wala uftir, aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, wa aqumu wala anam, aku akan sholat malam setiap hari dan tidak akan pernah tidur. Ini 3 orang ini sampai berita kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasul naik ke mimbar, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ma balu aqwamun yaqulun, apakah benar yang dikatakan oleh kalian tentang ini dan itu? Maka Rasul yang mulia membantah ketiga orang ini dengan mengatakan, inni usolli wa anam, aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa juga aku berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Maka di akhir dari hadis tersebut Rasul yang mulia menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Ini balasan bagi orang-orang apa? Yang melampaui batas dalam beragama, dalam beribadah. Taib. Oleh karena itu apa? Allah sendiri menegaskan kepada Rasulnya dalam firman-Nya Al-Quran surat Thaha ayat yang kedua, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran atasmu wahai Muhammad untuk menjadikan susah bagimu. Al-Quran adalah sesuatu yang mudah, yang bisa kita amalkan dengan mudah, tidak berat bagi kita. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah menginginkan kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kalian kesulitan. Ayat ini turun kepada siapa? Para sahabat ketika itu dalam keadaan berpuasa sedang safar. Antum bisa bayangkan di sini. Allah tidak bebankan hambanya untuk tetap berpuasa ketika safar. Allah perintahkan mereka untuk apa? Berbuka. Berarti apa? Agama Islam ini apa? Agama yang mudah, agama yang tidak sulit, agama yang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut dan kemuliaan. Cuman umatnya inilah yang mempersulit yang lainnya. Apa kata Rasul? Dijelaskan dalam hadis yang sahih, yassiru wala tu'assiru, kata Rasul. Permudahlah umat Islam ini, jangan persulit dalam urusan agama. Wabashiru wala tunaffiru,
berikanlah kabar gembira kepada mereka. Jangan buat mereka lari dari agama Islam. Karena sebab apa? Sebab amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sehingga apa? Umat Islam jadi lari, takut. Nah ini nasihat Rasul kita yang mulia kepada kita semuanya. Taib. Oleh karena itu Syekh mengatakan, walihadza kana ad-dinul Islam walillahil hamd. Oleh karena ini agama Islam adalah dinus samahah, agama yang mulia, wal yusr, agama yang mudah, wal khair, agama yang baik, was suhulah, dan agama yang penuh dengan kelemah lembutan. Ini sifat karakter dari agama Islam. Barakallahu fikum. Maka kita masuk pada hadis yang pertama dari Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mengunjungi rumah Ibu Aisyah, dan ketika beliau masuk ke kamar Ibu Aisyah, Rasul menjumpai ada salah seorang wanita. Maka Rasul mengatakan, man hadhihi, siapa perempuan ini, kata Rasul. Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Maka Ibu Aisyah radhiyallahu taala beliau menjawab pertanyaan Rasul dengan mengatakan, wanita ini terkenal dengan banyak salatnya. Dipuji oleh Aisyah. Jadi ketika Rasul masuk ke kamarnya Ibu Aisyah, ke rumahnya Aisyah, ada tamu perempuan yang giat rajin ibadah, salatnya Masya Allah. Kemudian dipuji oleh Ibu Aisyah radhiyallahu taala. Apa kata Rasul? Maka seketika itu Rasul tidak memuji wanita ini. Rasul mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Rasul mengatakan, jangan demikian, berbuatlah semampu kalian. Antum paham nggak di sini maksudnya? Jangan kita puji manusia, ini orang rajin sedekah. Wah, Masya Allah, orangnya ini hebat banget. Kemudian ini orang rajin puasa, ini orang rajin sholat dan sebagainya. Jangan. Maka apa kata Rasul? Berbuatlah semampu kita. Fa wallahi, kata Rasul, maka demi Allah, la yamalullahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan kepada kalian dalam beramal sampai kalian bosan kepada Allah. Ini Allah gak akan pernah bosan. Allah akan senantiasa apa? Menunggu amal ibadah kita sampai kita sendiri yang bosan dalam beramal ibadah. Makanya kita jangan apa? Jangan merasa kita banyak amal ibadah, kita merasa sudah sholat kita sudah banyak, sedekah kita sudah jor-joran dan sebagainya. Kita sudah apa? Mengalahkan yang lainnya. Ini bukan seperti ini. Ibadah ini apa? Bukan ajang membanggakan diri, bukan. Yang harus kita pahami di sini. Taib. Maka Rasul yang mulia menegaskan, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Maka sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba walaupun terus menerus. Jadi amalan sedikit tapi setiap hari dia rutin dikerjakan olehnya. Allah cinta. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi bukan banyak amalan yang kita lakukan. Malam ini kita sholat malam 11 rakaat, besok nggak sholat lagi. Nanti besok sholat 11 rakaat, nanti besok lagi nggak sholat, libur 4 hari. Ini bukan amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi walaupun kita witir misalnya 1 rakaat misalkan, kita mampunya segitu misalnya, itu kita kerjakan setiap harinya rutin, maka itu lebih baik daripada kita lakukan sehari kemudian liburnya seminggu atau liburnya 2 minggu. Taib. Maka pada hadis yang kita mulia yang kita bacakan tadi, beberapa faidah dijelaskan oleh Syekh. Faidah yang pertama, maka hendaklah seseorang
istri ketika ingin memasuki atau ingin mengajak temannya ke rumahnya, maka hendaklah dia izin kepada suaminya. Ini termasuk adab istri kepada suaminya. Ya, karena tadi kita jelaskan, Rasul ketika melihat masuk ke rumah Ibunda Aisyah, beliau menanyakan kepada Aisyah, siapa wanita ini? Dan suami berhak untuk apa? Menolak kepada teman perempuan istrinya yang apabila dirasa tidak baik. Yang harus kita pahami, kebanyakan dari para ibu-ibu atau perempuan itu biasanya kalau sudah ngumpul apa ya yang dibicarakan? Apa kata Syekh? Syekh mengatakan, ya, itu biasanya kalau para perempuan masuk ke rumahnya, berkumpul bersama dengan teman-temannya, ini membicarakan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, menggibah, ya, kemudian namimah dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang suami berhak untuk memilih dan memilah teman dari teman istrinya yang baik. Baik. Faedah yang kedua dijelaskan oleh Syekh, annahu yanbaghi lil insan an yujhada nafsah bitta'ah. Maka sepatutnya bagi setiap manusia alla yujhada nafsahu bitta'ah. Hendaklah dia tidak memaksakan dirinya di dalam ketaatan sesuatu yang dia tidak mampu kerjakan. Ini enggak boleh kita paksakan diri kita kalau kita enggak mampu untuk kita kerjakan. Tapi yang harus kita pahami di sini, dalam beramal beribadah ini harus dipaksakan, Dalam beribadah sekali lagi harus kita paksakan. Tapi kita tidak boleh memaksakan diri kita sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal kebaikan, maka kami akan berikan petunjuk bagi mereka. Orang-orang yang bersungguh-sungguh memaksakan diri mereka dalam beramal beribadah, maka Allah akan berikan petunjuk bagi mereka, dan Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin. Taib. Fa innahu idza fa'ala hadza, maka kalau misalkan seorang memaksakan dirinya dari sesuatu yang tidak mampu dilakukannya, maka akan menimbulkan sifat malas, bosan, jenuh, atau bahkan meninggalkan amalan kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya karena melampaui dari batas kemampuan yang dimiliki olehnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, ja'a salah satu ruhtin ila buyuti azwajin Nabi. Pernah suatu ketika datang 3 orang ahlul ibadah ke salah satu rumah istri-istri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasul. Falamma ukhbiru, maka ketika disampaikan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, maka seakan-akan itu mereka itu enggak ada apa-apanya di hadapan Rasul. Kecil di hadapan Rasul. Wa qalu, maka mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Di mana kami di hadapan Rasul, yang dimana Rasul telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan. Orang yang pertama mengatakan,
aku akan sholat malam setiap hari, gak tidur. Kemudian orang yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan, dan tidak akan pernah menikah. Faja'a Rasul, maka Rasul ketika itu datang menemui mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian yang telah mengatakan ini dan itu? Maka Rasul yang mulia menegaskan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni, kata Rasul, akan tapi aku asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Taib. Barakallahu fikum. Makanya apa? Kita harus melihat diri kita, kemampuan kita. Nah, kalau emang kita nggak mampu puasa Senin Kamis, ya jangan kita sok-sokan kita ikut puasa teman-teman kita misalkan yang dia terbiasa puasa Senin Kamis. Kita mampunya apa? Ya kita kerjakan. Jadi jangan kita ikut-ikutan orang. Ya kita merasa, wah nggak enak nih kalau misalkan aneh nggak puasa. Nah, kalau antum nggak mampu ya udah, tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menjadikan ketika kita ibadah malah apa? Malah kita tidak beribadah dan meninggalkan amalan ibadah yang biasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman yang sangat keras sekali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini sangat keras sekali bagi orang-orang yang gulu dalam beribadah. Melampaui batas, di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama. Rasul ulang sampai 3 kali. Dalam beragama, dalam beribadah, gulu dia dalam beribadah. Dalam masalah dunia saja kita nggak boleh melampaui batas, apalagi dalam masalah agama. Sebagaimana Allah yang mulia mengatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan apa? Berlebihan. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasul yang mulia mengatakan, kulu masyi'tum, makan terserah kalian. Washrabu masyi'tum, minum terserah kalian, kata Rasul. Walbasu masyi'tum, berpakaianlah terserah kalian. Jadi boleh kita makan Indomie, boleh, terserah kita, gak masalah. Yang kata orang ada zat lilinnya, yang kata orang itu berbahaya dan sebagainya, ini Rasul sendiri yang mengatakan boleh. Kulu masyi'tum, makan terserah kalian. Wasrobu masyi'tum, minum terserah kalian. Boleh kita minum Pepsi, Fanta, Coca-Cola, soda. Yang kata orang berbahaya bagi tubuh kita ini boleh. Karena tidaklah Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini yang baik itu tidak akan pernah membahayakan umat manusia. Tidak akan pernah. Walbasu masyi'tum, berpakaianlah terserah kalian, kata Allah, kata Rasul. Tapi apa, ingat kata Rasul, 2 syaratnya. 2. Min ghairi israfin wala takhyilin, tanpa berlebihan dan tanpa menimbulkan sifat sombong. Ini 2 hal ini kalau dilakukan oleh manusia, dia makan berlebihan, dia makan menimbulkan sifat sombong, jadinya haram. Kemudian minum juga sama, dia minum berlebihan, dia minum
menimbulkan sifat sombong maka jadi haram. Begitu pula pakaian, dia berpakaian dengan berlebihan dan menimbulkan sifat sombong maka jadi haram jadinya ini. Taib. Itu kaidahnya. Maka tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang baik ini apa membahayakan diri kita, tidak. Ya, seperti itu. Asalkan apa? Tidak melampaui batas dan menimbulkan sifat sombong pada diri kita. Taib. Barakallahu fikum. Maka ditegaskan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun," kata Rasul. Ini ditegaskan oleh Rasul. Agama Islam adalah agama yang mudah. Mudah, simple. Gampang. Antum sholat wajib aja, gak usah sholat sunnah misalnya. Antum gak kuat sholat sunnah, atau antum sholatnya qobliyah subuh aja sunnahnya, ditambah sholat wajib, puasa wajib, kemudian antum sedekah, dan antum amalkan rutin-rutinan amal-amal ibadah kebaikan, mati insya Allah masuk surga. Selama antum tinggalkan kesyirikan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasul? Walai yusaddad dinu illa ghalabah. Dan jangan engkau mempersulit agama kecuali kesulitan akan mengalahkanmu. Antum bisa bayangkan di sini. Jangan kita mempersulit agama Islam ini, kecuali apa? Kesulitan akan mengalahkan kita dalam masalah beribadah. Kemudian Rasul menegaskan, fasaddidu, maka hendaklah kalian beribadah dengan ibadah yang benar. Ini Rasul mengatakan, ibadah yang benar aja udah sesuai dengan tuntunan Rasul. Wa qaribu, dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Wasta'inu bil ghadati war rauhati, dan mintalah perlindungan kepada Allah di setiap pagi dan setiap malam hari. Wa syai'in minad duljah, serta bersikap pertengahanlah kalian dalam beramal beribadah, niscaya akan sampai pada tujuan kalian. Yaitu apa tujuan kita dalam beribadah? Surga Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barakallahu fikum. Ini yang diinginkan oleh Rasul. Jadi tidak ada namanya apa? Melampaui batas, berlebihan. Juga nggak boleh kita malas-malesan ya. Kita nggak pernah baca Al-Quran. Ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang sangat rugi sekali, yang tidak pernah membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Dan barang wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Dan barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, yaitu dari Al-Quran, maka aku jadikan hidupnya sempit, susah, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang yang mampu, tapi dia nggak pernah baca Al-Quran, tidak pernah tadabbur Al-Quran, tidak pernah menghayati Al-Quran, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, hidupnya sempit, gundah gulana, walaupun dia orang yang berkecukupan. Kemudian Allah jadikan kedua ini, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dirinya dalam keadaan buta. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang gak pernah baca Al-Quran, maka dua ancaman baginya. Hidupnya di dunia sulit, sempit, susah, walaupun dia orang yang mampu. Kemudian yang kedua apa? Allah bangkitkan dalam keadaan hina, yaitu buta. Waliyahzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Taib. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh,
Ketika itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Zainab, ya, salah seorang istri Rasul dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhalan Nabi al-masjid. Rasul pernah masuk ke Masjid Nabawi. Fa idza hablun mamdudun bainas saritaini. Maka ketika itu ada tali, Rasul menemukan apa? Tali yang berpegang di antara kedua tiang Masjid Nabawi. Rasul yang mulia bertanya kepada para sahabat, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Jadi ada tali di Masjid Nabawi itu yang terikat di antara dua dinding. Rasul bertanya, tali buat apa ini? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, hadza hablun li Zainab. Tali ini biasa digunakan oleh Zainab, salah seorang istri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sholat malam. Digunakan untuk apa? Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sedang capek ketika sholat malam, dia berpegangan dengan tali itu. Jadi digunakan untuk apa? Untuk berpegangan supaya tidak jatuh. Anda bisa bayangkan. Ini istrinya Rasul. Apa kata Rasul? Faqala Nabi hulluhu. Lepaskan kedua tali ini. Lepaskan kedua tali ini. Apa kata Rasul? Liyusalli ahadukum nasyatahu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat dalam kondisi semangat, bukan dalam keadaan ngantuk. Mohon maaf, kalau antum sholat malam misalnya, sholat tarawih nanti, ya, antum baru pulang kerja, ya kan? Kemudian antum gak mampu, gak kuat sholat yang ikut yang jam 1:30 misalnya, antum gak usah dipaksakan. Lakukan, kerjakan apa yang antum mampu. Kemudian apa kata Rasul? Fa idza fatara falyarqud. Kalau capek, kalau lelah dalam beribadah, tidur. Tidur, dah tinggalkan ibadahnya. Jangan dipaksain. Segala sesuatu itu jangan dipaksakan. Kalau sudah lelah, udah tidur aja. Tapi jangan kalau pas lagi kajian tidur terus ya. Nah, ini udah AC-nya dingin banget ya kan. Wah, ini kata Ustadz kalau lagi lelah, capek, tidur semua. Jadi Anda dongeng buat antum semua ini ya. Baik. Ya. Kalau lelah, tidur udah, gak usah dipaksakan oleh antum. Jangan antum paksakan segala sesuatu. Kenapa ditakutkan? Ditakutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan sesuatu, meminta ampun kepada Allah, tapi kita malah apa? Mencela diri kita karena kita berkata dari sesuatu yang kita tidak ketahui, gak sadar itu. Namanya orang ngantuk. Ketika dia berdoa kepada Allah, malah jadinya apa? Dia mencela dirinya, gak tahu apa yang dibaca olehnya. Ini karena sebab apa? Karena sebab dia tidak sadar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi hambanya yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mensabatkan kita di atas sunnah Rasul, dan mematikan kita di atas kalimat tauhid, kalimat yang kita banggakan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah adalah suratul mustaqim. Ada pertanyaan silakan. Allahu ta'ala a'la wa alam. Taib. Barakallahu fikum.